Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun saat ini masih belajar di rumah. Baik, hari ini kita akan lanjut materi matematika kita tentang bangun ruang balok. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang bangun ruang kubus. Hari ini kita akan masuk pada balok. Adapun yang kita bahas pada balok ialah yang pertama, ciri-ciri bangun balok. Yang kedua, luas sisi-sisi pada balok. Yang ketiga, luas permukaan balok. Dan yang keempat ialah volume balok. Baik, kita mulai dari ciri-ciri bangun balok. Yang pertama, sisi balok ada 6, di mana 3 pasang sisi dengan bentuk dan ukuran yang sama. Sekarang kita akan mencari 3 pasang sisi dengan bentuk dan ukuran yang sama ini. Anak-anak ibu perhatikan gambar balok ini. Kita beri nama balok PQ, RS, TU, PW. Nah, pasangan sisi yang sama yang pertama ialah sisi bawah dan sisi yang atas. Sisi bawah ini namanya sisi PQRS dan sisi yang atas TUPW. Maka sisi yang atas dan bawah ini bentuk dan ukurannya sama. Kemudian pasangan yang kedua ialah sisi kiri dan sisi yang kanan. Sisi ini kita beri nama QRPW dan sisi yang di sebelahnya PSWT. Kemudian pasangan yang ketiga ialah sisi yang depan dan sisi yang belakang. Sisi yang depan dengan nama PQUT dan sisi yang belakang dengan nama SRWV. Maka ini 3 pasang sisi dengan bentuk dan ukuran yang sama. Baik, kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua ialah rusuk balok ada 12, di mana ada rusuk yang sama panjang. Nah, yang mana saja rusuk yang sama panjang ini? Yang pertama ialah PQ, SR, WV, dan TU. Rusuk ini keempat-empatnya panjangnya sama. Nah, yang mana lagi rusuk yang sama? Rusuk yang sama itu QR, UV, TW, dan PS. Nah, keempat rusuk yang di sampingnya ini juga sama panjang. Kemudian, rusuk tegaknya, rusuk TP, UQ, RV, dan SW. Rusuk-rusuk yang tegak ini keempatnya juga sama panjang. Tapi PQ dengan RQ itu belum tentu sama panjang. Begitu juga dengan QR dengan RV. Itulah yang membedakan kubus dengan balok. Kalau kubus, ke-12 rusuknya itu sama panjang. Tapi kalau pada balok, ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, di sini nanti kita akan mengenal yang namanya panjang, lebar, dan tinggi pada balok. Nanti akan Ibu jelaskan. Kita lanjut yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga. Titik sudut balok ada 8, yaitu titik sudut P, titik sudut Q, R, S, T, U, V, dan W. Titik sudut balok ada 8, P, Q, R, S, T, U, V, W. Baik anak-anak ibu, kita lanjut ciri-ciri bangun balok yang keempat. Memiliki 12 diagonal sisi. Pada kubus sebelumnya, anak-anak ibu juga sudah mengetahui apa itu diagonal sisi pada kubus. Nah, sekarang kita akan menentukan diagonal sisi pada balok.
di mana ada diagonal sisi yang sama panjang. Nah, pada sebelumnya itu kalau kubus dia ke-12 diagonal sisinya sama panjang. Tetapi pada balok dia ada yang sama panjang dan ada yang berbeda. Nah, sekarang kita akan menentukan yang mana saja yang sama panjang. Yang sama panjang ialah diagonal sisi pada sisi bawah dan sisi atas. Sisi bawah ini diagonalnya ialah diagonal PR dan SQ. Sisi atas diagonalnya TV dan UW. Maka keempat diagonal ini sama panjang. Nah, kemudian diagonal sisi yang sama panjang berikutnya ialah sisi samping kiri dan samping kanan dengan diagonalnya UR, QV, TS, dan PW. Nah, keempat diagonal ini juga sama panjang. Kemudian diagonal sisi yang sama panjang berikutnya ialah sisi yang belakang dan sisi yang depan. Diagonal sisinya ialah PU, TQ, WR, dan SP. Ini keempat diagonal sisinya sama panjang. Baik, kemudian ciri-ciri yang kelima. Balok memiliki 4 diagonal ruang. Ini sama dengan kubus. Yang mana saja diagonal ruangnya? Yang pertama ialah RT atau TR, kemudian SU, PV, dan QW. Ini 4 diagonal ruang pada balok. Kita akan lanjut. Luas sisi-sisi pada balok. Seperti yang anak-anak ibu ketahui bahwa sisi-sisi pada balok ada 6. Sekarang kita akan mencari luas ke-6 sisi pada balok ini satu persatu. Nah, sisi-sisi pada balok berbentuk persegi panjang, sehingga mencari luas sisi-sisinya ini sama juga kita dengan menggunakan nanti luas persegi panjang. Sebelum kita mencari luas sisi-sisi pada balok, yang perlu anak-anak ibu ketahui ialah bahwa balok memiliki yang namanya panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Nah, panjang balok itu yang mana? Panjang balok ialah ukuran dari kiri ke kanannya atau sebaliknya, sedangkan lebar balok itu ialah ukuran dari depan ke belakang, dan tinggi balok ialah ukuran dari bawah ke atas atau sebaliknya. Sekarang kita akan mencari luas sisi-sisi pada balok ini. Kita misalkan ada sebuah balok dengan ukuran panjang baloknya 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 7 cm. Maka kita akan mencari luas sisi yang pertama ialah, misalnya ibu ambil sisi yang bawah. Ini namanya sisi PQRS. Seperti yang ibu sampaikan tadi, bahwa mencari luas sisi pada balok ini sama dengan mencari luas sisi persegi panjang, karena bentuk sisinya itu berbentuk persegi panjang. Maka kita gunakan rumus panjang dikali lebar. Karena panjangnya tadi 10, maka kita ganti dengan 10, lebarnya 6, kita ganti dengan 6. Sehingga tinggal kita kali 10 kali 6, hasilnya 60 cm persegi. Karena dia luas, maka satuannya pangkat 2. Kemudian sisi yang atas. Sisi yang atas ialah sisi TUVW. Untuk mencari luasnya, karena sisi atas ini tadi ukuran dan bentuknya sama dengan sisi bawah, sehingga luasnya juga akan sama dengan sisi yang bawah. Tidak perlu kita cari lagi karena kita sudah dapat luas sisi yang bawah. Dan hasilnya juga akan sama, 60 cm persegi. Kemudian kita lanjut mencari luas sisi yang di samping.
yaitu sisi QRVU. Kita masih gunakan luas persegi panjang, yaitu lebar dikali tinggi. Lebarnya 6, tingginya 7, maka 6 dikali 7 hasilnya 42 cm persegi. Setelah itu kita akan lanjut mencari luas yang di sampingnya satu lagi. Karena bentuk dan ukurannya sama, maka luas sisi PSWT ini akan sama dengan luas QRVU, sehingga tidak perlu kita cari lagi. Hasilnya akan sama 42 cm persegi. Setelah itu kita akan mencari luas sisi yang belakang, yaitu sisi SRVW. Kita gunakan juga luas persegi panjang, yaitu panjang kali tinggi. Panjangnya tadi 10 dan tingginya 7, sehingga 10 kali 7 70 cm persegi. Dan untuk sisi yang di depan, karena bentuk dan ukurannya sama dengan sisi yang di belakang, sehingga luasnya juga akan sama, yaitu 70 cm persegi. Baik anak-anak ibu, inilah keenam luas sisi-sisi pada balok. Jika keenam luas sisi pada balok ini kita jumlahkan, maka sama artinya kita akan mendapati luas permukaan balok ini. Nah, setelah ini ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari luas permukaan balok. Nah, rumus luas permukaan balok ialah 2 kali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi tutup kurung. Panjang di sini kita singkat dengan huruf P, lebar dengan L, tinggi dengan huruf T. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Coba anak-anak ibu perhatikan balok ini. Balok ini ukurannya panjangnya 10, lebarnya 6 dan tingginya 7. Maka untuk mencari luas permukaannya, terlebih dahulu kita masukkan rumusnya. 2 dikali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, jadi besok kalau ada pertanyaan mencari luas permukaan balok, maka rumusnya kita gunakan yang ini. Nah, setelah kita tuliskan rumus, baru kita ganti dengan angkanya. Sama dengan 2 dikali panjangnya tadi 10, kita ganti 10. Lebarnya 6, kita ganti 6. 10 kali 6 ditambah 10 dikali 7 ditambah 6 dikali 7. Sama dengan 2 dikali, kita cari satu-satu. 10 kali 6, 60. 10 kali 7, 70. 6 kali 7, 42. Setelah itu baru kita tambahkan. 2 dikali hasil tambah dari 60, 70, dan 42 ini ialah 172. Setelah itu baru kita kali dengan 2. 2 dikali 172 hasilnya 344. Sehingga luas permukaan balok pada balok ini ialah 344 cm persegi. Kemudian setelah ini kita akan lanjut mencari volume pada balok. Rumus mencari volume balok ialah P kali L kali T. P ini panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, contohnya masih sama dengan balok sebelumnya, panjangnya 10, lebarnya 6 dan tingginya 7. Sekarang kita akan mencari volumenya. Kita buat dulu rumusnya, yaitu P kali L kali T. Kemudian kita masukkan angkanya, kita ganti. P-nya 10, L-nya 6 dan T-nya 7. Kemudian tinggal kita kali 10 kali 6,
60 kali 7, 420. Jadi volume balok adalah 420 cm kubik. Baik anak-anak ibu, sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat anak-anak ibu pahami. Karena materinya agak panjang, ada baiknya videonya bisa anak ibu ulangi jika ada yang belum dimengerti. Setelah itu anak-anak ibu akan mengerjakan latihan. Tugasnya yaitu pada buku cetak matematika halaman 103. Anak-anak ibu kerjakan dari nomor 1 sampai 10. Kerjakan di buku latihan gabungan dengan sebelumnya. Anak-anak ibu buat soal, tetapi gambarnya tidak perlu. Baik, ibu tutup pembelajaran daring kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.